Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik yang salihat semuanya? Semoga hari ini kalian sudah siap dalam mengikuti kelas pembelajaran, ya, sehingga pembelajaran kita pada hari ini bisa difahami dengan baik. Ya, baiklah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Makkah. Turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 menandakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah resmi diangkat menjadi Rasul, ya, sebagai Rasul penutup di umat ini. Kemudian bentuk ajaran-ajaran apa saja, ya, yang menjadi ajaran pokok Rasulullah selama beliau berdakwah di kota Mekah, ya. Jadi yang pertama yaitu dalam aspek akidah. Masyarakat Arab jahiliyah itu dikenal sebagai masyarakat yang suka menyembah berhala, ya. Jadi mereka cara beribadahnya yaitu dengan menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, ya. Nah, makanya yang menjadi tugas awal ketika pada periode Mekah itu adalah bagaimana beliau membenahi aspek akidahnya, ya, atau tauhidnya, atau masalah keyakinan. Maka ajaran tauhid ini merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, sehingga ajaran ini menjadi sangat berbekas di dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang senantiasa tabah dan kuat di dalam menerima ujian. Kemudian yang kedua, ya, ajaran yang kedua setelah akidah yaitu tentang akhlak yang mulia, ya. Jadi Nabi mengajarkan agar senantiasa berakhlak yang baik, ya, seperti misalnya jujur, ya, kemudian berlemah lembut, sopan santun, menghormati orang lain, ya. Nah, maka tidak heran, ya, salah satu gelar yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Amin, ya, atau yang dapat dipercaya, karena memang beliau tidak pernah sama sekali dalam hidupnya berbohong atau berdusta. Kemudian beliau juga mengajak masyarakat agar menjauhi yang namanya berzina, ya, kemudian membunuh, minum khamar, dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang lainnya. Kemudian bagaimana dengan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau berdakwah di kota Mekah? Jadi ada dua tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misi dakwah tersebut, ya, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat, dan yang kedua yaitu dakwah yang dilakukan secara terang-terangan kepada khalayak ramai. Ya, jadi di masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ada beberapa kerabat beliau, ya, dan sahabat dekat beliau yang mau memeluk Islam, ya, seperti misalnya ada Khadijah, ya, Abu Bakar, ada Ali, ya, dan yang lainnya. Maka para sahabat yang mula-mula pertama kali memeluk Islam inilah yang kemudian disebut dengan generasi as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Setelah 3 tahun dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi hingga akhirnya memasuki tahun keempat, beliau pun mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, ya. Nah, ini setelah turunnya perintah di dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 94. Ya, dakwah secara terang-terangan, ya, ini dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang-orang yang berada di Mekah, ya, dan pada saat itu beliau berdiri di atas sebuah bukit, ya, dan berteriak dengan lantang memanggil para penduduk Mekah, ya. Nah, kemudian meskipun di antara kerabat-kerabatnya itu ada Abu Lahab, ya, yaitu merupakan paman beliau yang secara tegas menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beragam reaksi yang muncul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk berdakwah kepada
para penduduk Mekah ya. Jadi diantaranya bahkan beliau mendapatkan cemoohan ya, ejekan dan ancaman ya yang ditujukan kepada beliau. Bahkan ada juga beberapa tokoh yang kemudian mendatangi paman beliau untuk membujuk Rasulullah agar menghentikan dakwahnya. Ya, jadi bukan Rasulullah saja yang kemudian mendapatkan hinaan ya, teror serta ancaman, tetapi juga banyak ya para sahabat yang merasakan dampaknya ya, seperti misalnya ada Bilal bin Rabah ya yang disiksa, ada keluarga Ammar bin Yasir dan sahabat yang lain. Ya, jadi karena beratnya penyiksaan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ya, sehingga Rasulullah SAW pun kemudian berinisiatif untuk menghijrahkan ya para sahabatnya ke sebuah negeri, yaitu di Habasyah ya, atau sekarang kita kenal dengan Ethiopia, di wilayah Afrika, agar di sana mereka bisa beribadah dengan tenang ya dan menjalani hidup lebih baik.